Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan tentang tanda-tanda pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu ada tandanya. Kemarin ada 4 yang saya sebutkan. Itu ada lebih kecil, ini namanya lebih kecil. Ada juga yang pakai sama dengan di bawahnya, coret di bawahnya, lebih kecil sama dengan. Kemudian ada lebih besar dan juga ada lebih besar sama dengan. Nah, ini perbedaannya apa antara lebih kecil dengan yang ada coretnya di bawahnya ini, lebih besar, dan ini perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa ini? Kita terangkan dalam contoh lebih jelasnya ya. Misal ini X lebih kecil dari 10. Nah, jadi X-nya ini lebih kecil dari 10, artinya angka-angka yang berada di bawah 10 ya. Berarti X-nya itu sama dengan lebih kecil, di bawahnya 10 ya. Berarti berapa? 9, 8, 7 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Nih, kemudian yang kedua kita kasih coret di bawahnya, perbedaannya apa ya? X lebih kecil, ini bacanya lebih kecil sama dengan, X lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, jadi kalau X lebih kecil atau sama dengan 10, nah berarti ini mulainya dari 10. X lebih kecil atau angka 10 itu berarti mulainya 10, 9, 8, 7 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau yang tidak pakai sama dengan ini, mulainya angka 9. Tapi kalau ada yang pakai sama dengannya ini di bawahnya, mulainya angka 10. 10 lebih kecil kan, lebih kecil dari 10 berarti ya 9, 8, 7. Kalau ini lebih kecil atau sama dengan 10, 10-nya ikut ya. 10-nya ikut, 10, 9, 8, 7 dan seterusnya ya. Paham ya? Kemudian berikutnya kalau tandanya lebih besar ya, sama seperti tadi, X lebih besar dari 10 misalnya. X lebih besar dari 10. Ya, berarti X-nya itu angka yang lebih besar dari 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya kalau dikasih coret ya, kita yang kasih coret X lebih besar dari 10 misalnya. Kalau pakai ada coretnya di bawah, nah, berarti 10-nya ikut, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Ini cara membedakan yang ada coret di bawahnya dan yang tidak ada ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi bentuk yang lain ya. Ini saya kira sudah sangat mudah sekali, paham ya. Jadi, misalnya ada seperti ini ya. Contoh lain ya. 2 ya lebih kecil dari X lebih kecil dari 7 misalnya. Nah, kalau ada seperti ini, itu artinya angka yang terletak di antara 2 dan 7 ya. Ya, berarti kalau seperti ini X-nya itu berapa? Lebih kecil dari 7 berarti 6 ya, di atas 2, di bawah 7, atau antara angka 2 dan 7. Angka 2 dan 7, angka di antara 2 dan 7 berapa? Berarti ada 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Ini cara memberikan, ini nggak pakai coret ya. Nah, kalau misalnya lagi ya, ini tadi contoh ya. Ini tadi contoh
Kemudian yang kedua misalnya kita kasih coret 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Nah, bedanya apa? Ini nggak pakai coret, ini ada coretnya di bawahnya. Nah, kalau tadi angka antara 2 dan 7, apa di bawah 7 di atas 2. Berarti di atas 2 angkanya 3, 4, 5, di bawah 7 6. Nah, kalau pakai coret duanya ikut. Nah, duanya ikut berarti berapa? Angka 2 sampai 7. Ini makanya kalau ada coretnya berarti duanya ikut, 7-nya ikut. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat perbedaannya ya. Kalau pakai coret, 2-nya ikut, ya, 7-nya juga ikut. Ya. Tapi kalau yang di atas ini nggak pakai coret, berarti angka di antara 2 dan 7 ya. 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau ini 2 dan 7-nya ikut. Ya. Sangat jelas dan saya kira bisa dipahami ya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Ini jelas ya. Jelas saya kira. Ya. Kemudian kalau penyelesaian pertidaksamaan ya. Penyelesaian pertidaksamaan pertidaksamaan ya. Nah, kalau misalnya ada pertidaksamaan seperti ini, misal ya. Nah, misal pertidaksamaan mutlak, maksudnya pertidaksamaan mutlak ya. Mutlak. Nah, misal ya. X lebih kecil dari min 5. Nah, kalau di sini itu min, kalau di belakangnya min, berarti penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi kalau pertidaksamaan itu min, nilai mutlak itu ada tanda min, berarti apa? Penyelesaiannya tidak ada. Tidak ada. Contoh misalnya X plus 2 ya, lebih kecil dari min 10. Nah, udah kalau belakangnya min negatif ya, berarti penyelesaiannya adalah apa? Tidak ada ya. Jadi kalau di belakangnya ada min, lihat min apapun itu di sini terserah. Ya, maka apa? Jawabannya adalah tidak ada penyelesaian, tidak ada penyelesaian. Seperti itu. Ya. Berapapun itu, ya. Ya kalau di belakangnya min, di belakangnya ada negatif ini, ya berarti tidak ada. Misalnya 2x plus 3 ya, lebih besar dari 10 misalnya. Nah, min 10. Kan ada minnya. Ada minnya. Nah, berarti tidak ada penyelesaian ya. Penyelesaian ya. Ya. Ya, saya kira untuk hari ini itu sebagian yang nanti akan keluar pada mid semester ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.